Soal 11. Berikut ini yang merupakan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rangka mencegah terjadinya inefisiensi akibat tidak terpadunya pelaksanaan antara departemen adalah, maka jawaban yang tepat adalah A. Bappenas tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian, tapi di bawah Presiden. Jadi di sini posisi Bappenas di pemerintahan Joko Widodo itu memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan posisi Bappenas pada masa pemerintahan lalu. Jika dahulu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini Bappenas berada langsung di bawah Presiden. Jadi di sini kenapa? Karena perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan mengalami inefisiensi akibat tidak terpadunya pelaksanaan antar departemen. Jadi Bappenas yang memiliki wewenang merumuskan kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan, namun tidak memiliki wewenang untuk menentukan dan mengawal penganggaran. Oleh karena itu, di sini agar dia bisa mengawal kedua-duanya, maka Bappenas langsung di bawah Presiden. Oke, soal selanjutnya. Soal 12. Dalam tata hukum di Indonesia, setiap perubahan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa dasar negara merupakan, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Sumber dari segala hukum. Kalau kita bicara tentang dasar negara adalah Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum. Ini bisa teman-teman lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah, soal berikutnya. Soal 13. Mendekati masa akhir jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai, maka jawaban yang tepat adalah A. Ideologi negara. Dicantumkannya mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bertujuan mendidik dan memberikan pemahaman serta penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ini ada pada penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 3. Soal berikutnya. Soal 14. Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan cerminan dari salah satu nilai dasar bela negara, yakni nilai, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur ini, contohnya, pertama, tidak putus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan masyarakat berbangsa dan negara, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan dan hak asasi manusia, mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat berbangsa dan negara, dan sebagainya. Ini selengkapnya bisa teman-teman lihat pada nilai-nilai dasar bela negara dan indikatornya pada modul bela negara ya. Modulnya ini bisa teman-teman lihat pada deskripsi video ini. Baiklah, soal berikutnya. Soal 15. Hal-hal berikut ini merupakan bentuk partisipasi aktif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi, kecuali, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dugaan korupsi. Yang opsi E ini adalah peran dari penegak hukum ya, aparat penegak hukum. Baiklah, soal berikutnya. Soal 16. Harko didakwa melakukan suatu tindakan kriminal ringan. Ia dikenai hukuman 2 tahun kurungan penjara. Kini sudah berjalan 20 bulan dan terjadilah pandemi COVID-19. Atas hal tersebut ternyata ia mendapatkan peniadaan hukuman untuk sisa masa hukumannya. Peniadaan ini dikeluarkan atas pertimbangan dari, maka jawaban yang tepat adalah C. Mahkamah Agung. Jadi kalau di soal ini kita lihat ini adalah contoh dari pemberian gerasi. Gerasi itu adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Yang memberikannya Presiden, namun yang mempertimbangkannya adalah Mahkamah Agung. Oke, ini contoh dari penghapusan. Jadi Presiden itu punya
4 hak istimewa ya. Gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Untuk gerasi dan rehabilitasi ini, itu pertimbangannya dari Mahkamah Agung. Sementara untuk amnesti dan abolisi itu pertimbangannya dari DPR. Untuk rehabilitasi itu adalah pemulihan hak seseorang karena terbukti tidak bersalah atau adanya terjadi salah penerapan hukum. Amnesti sendiri itu menghapus semua akibat hukum. Sementara abolisi adalah meniadakan penuntutan dalam proses peradilan pidana. Oke, sampai sini. Kalau jumpa soal-soal gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, teman-teman harusnya sudah bisa ya menjawabnya. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah, nah sudah jelas jawabannya B, UUD 45. Jadi hierarkinya yang pertama itu tertinggi adalah UUD 45, yang kedua TAP MPR, ketiga adalah undang-undang atau Perpu ya, kemudian peraturan pemerintah PP, kemudian Perpres, kemudian Perda provinsi, dan terakhir adalah Perda kabupaten atau kota. Nah, di sini teman-teman, kenapa Pancasila bukan yang tertinggi? Karena Pancasila ini merupakan sumber dari segala hukum ya. Jadi ini dijelaskan pada ayat terpisah. Sementara untuk hierarki tata urutan peraturan perundangan yang paling tinggi adalah UUD 45. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 18. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bawah UUD 45. Sebelum jadi undang-undang, rancangan undang-undang ini akan diusulkan oleh pemerintah kepada DPR, kemudian akan dibahas oleh anggota DPR. Jika RUU tersebut disepakati bersama oleh pihak pemerintah dan DPR, namun dalam jangka waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden sejak setujunya RUU tersebut, maka jawaban yang tepat adalah D. Sah menjadi undang-undang dan harus segera diundangkan. Jadi di sini berdasarkan pasal 72 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi, yang mengesahkan RUU menjadi undang-undang itu adalah Presiden. Dalam hal jika RUU itu tidak ditantangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari, terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Maka sudah jelas jawabannya adalah D. Baiklah, soal berikutnya. Soal 19. Parto adalah seorang TNI yang gugur saat menjalankan tugas kenegaraan. Sebelum pemakaman dilakukan, ia diberi tanda jasa yang dikerahkan dalam upacara pemakamannya. Pihak yang berhak memberi gelar pahlawan tanda jasa adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Presiden. Sesuai dengan pasal 15 UUD 45, bahwa yang memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan adalah Presiden. Oke, sampai sini sudah benar semua ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 20. Hukum di Indonesia memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Berikut ini tidak termasuk tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Desentralisasi yang menciptakan otonomi daerah. Jadi di sini terdapat beberapa tujuan mengapa otonomi daerah itu diberikan. Di antaranya, pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Jadi ini untuk mengoptimalisasi potensi regional. Kemudian, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Jadi yang opsi A ini ya masuk di sini. Kemudian, adanya sebuah keadilan secara nasional. Oke, di sini yang B juga masuk di sini. Kemudian, adanya pengembangan dalam kehidupan yang demokratis. Oke. Kemudian, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Oke, yang ini juga masuk ya di sini. Selanjutnya, mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oke, jadi di sini untuk opsi C tidak ada, maka jawabannya adalah C ya, kecuali. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk soal berikutnya, soal 21. Suatu negara kekuasaan legislatifnya lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif. Artinya, negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Parlementer. Di sistem pemerintahan parlementer ini terdapat lembaga supremasi tertinggi,
yaitu parlemen, di mana parlemen punya kekuasaan besar dalam negara baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif, sehingga posisi legislatif lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif. Tentang sistem pemerintahan ini, teman-teman sebaiknya pelajari kembali ya, perluas tentang sistem pemerintahan yang terdiri dari ada presidensial, ada parlementer, ada semi-presidensial, sampai dengan liberal. Sementara untuk bentuk negara itu ada bentuk kesatuan, ada juga serikat atau federal. Serta teman-teman baca lagi untuk bentuk pemerintahan, ada republik, ada monarki, ada oligarki, ada autokrasi. Terkadang kita sering-sering kebalik ya, tentang sistem pemerintahan, tentang bentuk negara, dan tentang bentuk pemerintahan. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal 22. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Pekerjaan presiden akan dibantu oleh para menteri. Presiden pun diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Dalam hal ini, presiden berkedudukan sebagai... Maka jawaban yang tepat adalah... Sudah jelas ya, jawabannya C, kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Oke, buat teman-teman, apa sih bedanya dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif? Silakan teman-teman cari tahu ya. Ini nanti bicara tentang trias politika. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal 23. Setelah Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan Indonesia, maka digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden. Dasar yang digunakan dalam pergantian presiden dari Soeharto ke Habibie adalah... Maka jawaban yang tepat adalah C. Ketetapan MPR. Jadi dasar hukum pengangkatan B.J. Habibie adalah berdasarkan TAP MPR. Tepatnya pada nomor 7/MPR/1973 yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Sementara, untuk pasal 8 ayat 1 UUD 45 ini, jika presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Namun untuk pasal 8 UUD 45 ini itu diamandemen pada amandemen ketiga, yang mana amandemen ketiga ini adalah di tahun 2001 setelah terjadinya pergantian presiden ini, yang mana untuk B.J. Habibie sendiri itu merupakan wakil presiden Soeharto yang terakhir pada periode Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah C ya, ketetapan MPR. Selanjutnya kita bahas lagi soal nomor 24. Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang sampai sekarang sudah menjadi 34 provinsi. Pada awal kemerdekaannya, bangsa Indonesia hanya memiliki berapa provinsi? Maka jawaban yang paling tepat adalah D, 8. Yang mana 8 provinsi ini berdasarkan hasil dari sidang PPKI, yaitu ada Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Oke, selanjutnya kita bahas lagi soal nomor 25. Aktualisasi kepemimpinan bela negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Jadi, kita perlu tahu dulu apa kepemimpinan bela negara. Jadi intinya adalah kepemimpinan yang memberi pengaruh bukan hanya karena pandai menginstruksi, hebat mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, tetapi kepemimpinan yang memberikan pengaruh dengan perilaku-perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Adapun perilaku yang dianggap baik tersebut adalah segala perilaku yang dilandasi oleh integritas, etika, dan moral. Bentuk-bentuk aktualisasinya: pertama, mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Kemudian, kesetiaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok, serta menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Selengkapnya teman-teman bisa lihat juga pada modul ini, ada di deskripsi ya, silahkan teman-teman download aja. Oke, selanjutnya kita bahas soal 26. Maksud dari makna Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mayoritas tidak menginjak minoritas. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Dengan kata lain, segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan.
kelompok mayoritas tidak memperlakukan kelompok minoritas dalam posisi terbawah, tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Kelompok mayoritas juga tidak harus memasang kehendaknya kepada kelompok lain. Oke, jadi opsi A ya jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 7. Oke, ini sudah tentang bahasa Indonesia. Penulisan gelar yang benar di bawah ini adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Insinyur Sudirman Waluyo, S H. Jadi di sini aturan dalam menuliskan gelar pertama yaitu gelar yang diperoleh dituliskan sebelum atau setelah nama lengkap seseorang. Ini yang pertama. Kemudian setiap gelar dituliskan mengharuskan memakai tanda titik ya, untuk menghubungkan huruf yang satu dengan huruf lainnya. Kemudian jika gelar ditulis dengan nama, maka setelah nama harus ada tanda koma untuk memisahkannya. Jika seseorang punya gelar lebih dari satu, maka cara penulisannya adalah masing-masing gelar yang ditulis dipisahkan dengan tanda koma. Oke, dari keempat aturan ini, yang A ini salahnya di sini tidak ada titik, kemudian tidak ada koma, tidak ada titik lagi, salah. Yang B di sini tidak ada koma, tidak ada titik, salah. Yang C ini tidak ada koma, salah. Yang D ini ada titik, ada koma, kemudian ada titik lagi. Ini benar. Yang E ini tidak ada titik di sini ya. Jadi yang E juga salah. Oh iya, sebagai informasi, untuk soal-soal bahasa Indonesia ini saya ambil dari Ayo CPNS Platinum. Karena memang dari buku tadi itu nggak ada ya untuk soal-soal bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba Ayo CPNS Platinum ini, bisa melalui s.id/daftar Ayo CPNS. Yang mana di sini harganya adalah 299.000. Dan jika teman-teman ketikkan kode diskon pada saat checkout pembayaran, teman-teman akan dapat potongan Rp50.000 sehingga hanya membayar Rp249.000 aja. Oke, ini isi-isinya. Dan juga untuk Platinum ini penjelasannya disertai dengan video. Ya, jadi setiap soal dijelaskan dengan video. Yang mana kebetulan untuk Ayo CPNS saya membawakan TWK. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 28. Nah, kalau ada soal panjang seperti ini, teman-teman jangan baca soalnya ya. Teman-teman silakan langsung baca ke apa yang ditanya. Yang ditanya adalah, ide pokok dari paragraf pertama pada teks tersebut adalah. Oke, jadi untuk paragraf kedua ini nggak usah kita baca, biar nggak buang waktu. Jadi untuk soal ini, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Deskripsi penyakit flu tulang. Jadi di sini kalau kita lihat adalah kata kuncinya dari ide pokok. Jadi teman-teman harus tahu dulu ide pokok yang mana. Di sini ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Nama ide pokok yaitu adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ini sama aja dengan ide pokok ya. Jadi di sini kalimat pertama itu merupakan kalimat utama. Kebetulan aja kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Yang mana di sini dijelaskan ya. Penyakit flu tulang merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat awam untuk menjelaskan penyakit chikungunya. Nah, di sini kan dia tuh mau menjelaskan ya. Jadi kan mendeskripsikan. Kalau yang A ini definisi aja kurang tepat karena di sini bukan pengertian tapi lebih kepada detailing. Kalau yang B ini penyebab aja kurang tepat. Yang C ini virus yang disebabkan kurang tepat juga. Dan yang E ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, di sini tips aja buat teman-teman cara menentukan ide pokok, yaitu ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu paragraf satu ide pokok ya. Jadi kalimat utama ini nggak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa di kalimat terakhir, atau bahkan pada kalimat pertama dan terakhir. Jadi langkah-langkah menentukannya adalah pertama pisahkan kalimat utama dan kalimat khusus. Kemudian baca dengan seksama. Kalau kita baca di sini adalah mana kalimat utamanya? Kebetulan adalah kalimat utamanya di kalimat pertama. Penyakit flu tulang merupakan istilah yang seringkali digunakan. Kemudian selanjutnya di sini adalah chikungunya sendiri. Ini kan adalah kalimat penjelas ya, menjelaskan dari kalimat pertama tadi. Jadi setelah di sini teman-teman sudah bisa langsung tahu, maka ini tentang deskripsi dari penyakit flu tulang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 29. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini sama juga ya, teman-teman baca dulu apa yang tanya. Kesalahan penggunaan kata serapan dalam paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor.
Ya, jadi maka jawaban yang paling tepat adalah A, 1. Jadi di sini setelah kita baca dari satu paragraf ini, itu ada namanya kalimat serapan ya. Di sini kalimat serapan berarti kalimat yang bukan dari bahasa Indonesia kemudian dibahasa Indonesiakan. Di sini kenapa jawaban adalah 1? Karena di sini ada bahasa menganalisa. Analisa ini berasal dari kata analis ya, analisis ya. Jadi yang benar adalah bukan analisa tapi menganalisis. Kalau teman-teman lihat di KBBI juga kata analisa ini nggak ada, yang ada analisis. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, soal terakhir. Soal 30. Cermatilah paragraf berikut dengan seksama. Oke, langsung aja kita bahas ke yang tanya. Kata yang tepat untuk memperbaiki kata yang tidak baku dalam paragraf tersebut adalah, oke, jadi kata yang tidak baku adalah survei, televisi, dan provinsi. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, survei, televisi, dan provinsi. Jadi untuk bisa jawab ini teman-teman harus banyak-banyak jam terbang ya, banyak-banyak membaca, dan juga teman-teman silahkan cek aja di KBBI. Jika kalimat ini tidak ada, maka itu bukan kalimat bakunya. Nah, di sini teman bisa akses melalui kbbi.kemendikbud.go.id. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, tampaknya kita sudah selesai, ini sudah sampai soal nomor 30. Kira-kira dari 30 soal ini, apakah ada dari teman-teman yang benar semua? Atau ada yang salah satu? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, untuk skor yang teman-teman raih. Silakan dikalikan 5 dari setiap poin-poinnya. Buat teman-teman yang sudah lewat passing grade, selamat. Berarti teman-teman sudah cukup luas untuk wawasannya tentang TWK. Buat teman-teman yang masih belum bisa melewati passing grade, jangan patah semangat, silahkan belajar lagi. Semoga tayangan ini bisa membuat teman-teman semakin termotivasi untuk belajar. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan tayangan ini, silahkan like dan share ya kepada teman-teman yang lain agar dapat menginspirasi. Baiklah, sekian dulu tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Memulai memang sulit, tetapi mempertahankan jauh lebih sulit. Bekerja memang melelahkan, tetapi tidak mendapat pekerjaan jauh lebih melelahkan. Oleh karena itu, kepada teman-teman, jika menjadi ASN atau PNS adalah pilihan teman-teman, maka kejarlah. Jangan ragu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.